seperti kita kemarin ke sini pun udah melihat-lihat itu emang nggak ada yang bisa dimasuki. Mungkin kan mungkin di dalamnya masih ada apa-apa kan nanti ya kita menghormati juga, maksudnya tidak usah dipaksakan untuk bisa masuk karena nanti kan takut salah apa kan. Kalau ada prajurit yang mungkin cuman ke rajanya Ya. itu emang ke sini ini untuk dulunya itu untuk emang tempat untuk raja, jadi kan ada yang menghadap terus apa kayak sujud Sungkem seperti gitu itu, ya. sungkem seperti ini ya, ini di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi di Maskoro Channel. Nah, kali ini kita akan melakukan sebuah penelusuran kembali ya Mas Kur. Ya, Nah, mungkin ada hal yang benar-benar menarik menurut saya untuk Ya. penelusuran kali ini ya. Ya. Karena memang kita akan melakukan sebuah penelusuran di sebuah tempat yang dulunya itu sempat digunakan untuk syuting Angling Dharma, teman-teman. Ya. Singkat cerita, pastinya di sini banyak sekali Ya. hal-hal yang mungkin tidak bisa dinalar dengan akal sehat ya Mas Kur. Ya. Karena notabene-nya kan pernah digunakan untuk syuting Angling Dharma tadi ya. Pastinya banyak sekali residual energi yang tertinggal di sini ya Mas Kur. Ya, betul. Nah, mungkin Mas Kur bisa menjelaskan tempat ini tuh mungkin ada kisah mistis apa gitu. Oh ya. Jadi mungkin pertama ya teman-teman dan Mas Yodi, kita berada di sebuah tempat yang dulunya itu untuk syuting film kolosal ya. Di eranya itu ini jadi bangunannya masih berdiri ya, tapi emang sudah ditinggalkan karena filmnya sudah nggak syuting lagi ya. Yeah. Mungkin dulu kalau di era kita ya, di era 90-an mungkin di tahun-tahun itu kita suka melihat itu ya Mas Yudi, seperti kolosal waktu ini, kerajaan-kerajaan seperti yang diceritakan lagi seperti itu, difilmkan. Nah ini Mas Kur, ada yang saya tanyakan. Ya. Dari kisah Angling Dharma sendiri itu sebenarnya itu berawal dari sebuah kerajaan apa toh? Oh ya, itu dulunya itu jadi Angling Dharma sendiri itu menceritakan tentang kerajaan Malapati. Jadi itu diangkat lagi, dikisahkan lagi untuk film kolosal dan bertempat di tempat ini. Jadi emang nanti kita ekspor ke dalam itu bangunannya masih kayak ada seperti rumah warga, untuk kerajaannya juga ada. Tapi memang bangunannya emang tempo dulu ya teman-teman, karena ini semua itu terbuat dari kayu, nggak ada yang seperti bata atau tembok seperti itu, nggak ada. Nah nanti kita bisa langsung mendekat aja ke bangunannya. Nah nanti kita lihat aja nanti di sana ya teman-teman ya, dan Mas Yodi ya. Dan ini teman-teman kita sudah tepat di pukul 1 pagi ya berarti ya ini. Jadi 1 pagi karena kita memang untuk merasakan entitas di sini itu ada apa saja. Nah, nanti kita langsung aja lebih ke dalam lagi aja, nanti kita mendekat di rumah-rumahnya aja. Oke, kita langsung aja teman-teman sana. Nah ini bangunan yang pertama kita lihat, ini di sebelah kanan saya teman-teman. Mungkin bisa mendekat lagi. Ya. Nah, oke teman-teman ya, Mas Kur, sekarang ini kita sudah di salah satu bangunan. Ya. Nah ini bisa dikatakan
bangunan awalnya itu yang menjadi pokok di sini ya, Ya, Mas oh, Pur? iya ya. Ini jadinya dulu pas waktu syuting film itu, ini di hitungannya itu untuk rumah warga ini. Jadi Hmm. seperti dulu kan apa itu ada yang duduk di sini apa itu kayak nampah apa gitu, Mm-mm. nampah apa kalau mau nanak nasi seperti itu kan di Ya. sini. Jadi ini emang bisa dilihat ya teman-teman. Bangunannya itu sangat klasik sekali, ukir-ukiran karena memang film yang kolosal itu kan menceritakan tentang masa lalu, Ya. masa-masa kerajaan seperti itu ya. Nah, ini di sini juga ada dua patung. Mm-mm. Ya, masih ada Ya, ini patung-patungnya di masih sini ya. tertinggal ada dua patung di sini ya, teman-teman. Dan memang di sekarang ini ini untuk tempat juga, teman-teman. Jadi Oh, kalau jadi mungkin kalau bisa dilihat ya, ini kan seperti kayak apa ya, senyum gitu ya, Mas. Yang ini Ya. dan yang itu juga kayak nunggu kita seperti itu, kayak Ya. lihat kita yang itu. Nah, kalau memang yang saya rasakan pun juga begitu ya, Iya Mas kan? Pur. Karena Ya. memang patung itu bisa untuk sebuah wadah ya, Mas Pur. Ya, betul, betul. Seperti energi-energi Iya. ataupun eh, sebagai tempat huni juga kan. Iya, jadi memang seperti patung, boneka dan sebagainya itu kalau udah seperti lama tidak disentuh apa memang menarik untuk ditempati, biasanya itu memang ditempati sosok seperti itu, Mas Yodi, karena untuk hunian juga bisa. Seperti ini kita bisa lihat itu emang beda dari patung biasa ya, Mas Yodi. Kalau baru dibuat dan kalau ini kan udah lama, sudah dari dulu. Jadi emang ada seperti hidup ya, Mas Yodi ya ini ya. Ya, jadi Kalau seperti itu ya. diperhatikan benar-benar itu kayak menyambut kita seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan patung ini diperhatikan dengan Ya, sama itu jadi seperti melihat kita ya, Mas Pur ya. iya, seperti melihat kita, Mm-mm. seperti melihat kita cerita di sini. Ini seperti ini. Nah, mungkin kita lanjut lagi, ada rumah warga lagi yang dulunya ya, Mas Yodi, itu bukan syuting itu, tapi ada yang unik juga nanti di sini. Nah, Apa itu, Mas Pur, yang membuat unik dari bangunan ini itu? Nah, uniknya bangunan ini bisa dilihat ya, beda sama yang tadi. Ini lebih ke lebih tinggi, ininya juga banyak kayak ukiran seperti itu. Nah, emang kalau tadi kan kecil ya, Mas Yudi. Nah, kecil itu memang untuk rakyat yang biasa seperti itu. Kan memang di era kerajaan kan ada yang bertahta dan sebagainya seperti itu ya. Nah, ini dulu untuk yang lebih ke apa itu banyak ya bisa dikatakan juragan atau apa. Nah, ini untuk rumah seperti itu. Jadi Kita kelasnya itu berbeda ya, Mas Pur? ya, kelasnya emang beda-beda, Mas Yodi. Ini coba kita masuk aja. Yang sekarang ada apa di dalamnya? Ini yang unik juga ya, teman-teman. Bisa dilihat ini. Di sini ada ya, Kloset, beberapa kloset, dan juga kloset mungkin ya. motor bekas ya. Ya. Nah, ini mungkin dulunya itu kalau kloset seperti ini kan untuk apa kamar mandinya untuk pemainnya yang dulu. Jadi udah nggak dipakai tuh ditaruh sini. Ya. Dan ini motornya juga ini mungkin dulu untuk ini, Mas Yodi, operasional kru ya, mungkin untuk properti ya bisa syuting gitu ya, ya, mungkin untuk lalu lalang juga kebutuhan apa seperti itu. Nih dulunya dipakai untuk itu. Jadi cuma tinggal rangka ya, tapi masih ada mesinnya sih. Udah nggak ada roda, udah nggak ada stangnya. Ya. Ya, ini jadi ini rumah yang lebih apa ya, lebih dari rakyat biasa lah seperti itu, karena kan lebih tinggi, lebih besar. Tapi Mas Pur, ini kita nggak bisa masuk ya, Ya. sayangnya ya, karena emang diikat ya, teman-teman. Ya, jadi ini Mas, jadi seperti kita kemarin kesini pun udah melihat-lihat itu emang nggak ada yang bisa dimasuki. Mungkin kan mungkin di dalamnya masih ada apa-apa kan nanti ya kita menghormati juga, maksudnya tidak usah dipaksakan untuk bisa masuk karena nanti kan takut salah apa kan gitu. Yang penting kita bisa eksplor bangunannya dari depan, dari samping, dan juga entitas apa yang ada di sini. Dan nanti seperti biasa juga nanti saya visualkan juga sosok yang hitungannya itu apa ya,
paling besar lah di sini, paling ketuanya penunggu yang di sini nanti bisa saya visualkan di seperti biasa nanti di akhir. Tapi ada yang mau saya tanyain lagi nih, Ya, Mas Pur. Mungkin perihal tentang Angling Dharma ya. Ya. Karena notabene kan kalau Angling Dharma itu kan sudah tentang kerajaan kan. Ya. Nah, yang ada di sini itu apakah makhluk-makhluk yang di sini itu juga menyerupai orang-orang seperti kerajaan seperti itu loh? Nah, iya. Jadi kan gini ya Mas Dodi ya, kalau kita di tempat yang entitas dulunya apa, itu juga sosoknya itu mengikuti. Jadi mungkin contohnya seperti ini ya, mungkin kita di rumah yang bekas untuk gantung diri dan apa ya, itu berarti sosoknya kan menyerupai yang pas waktu kejadian seperti apa. Di sini juga sama. Jadi dulu untuk kerajaan pun entitasnya itu menyerap energi yang itu untuk jadi wujud yang seperti kerajaan seperti itu. Jadi banyak tadi yang kayak kalau ininya apa penunggu yang besar ini kan nanti bisa saya visualkan tuh ada kayak pakai apa itu kalung gitu. Kalung yang gitu, terus ada pakai ini apa gelang-gelang yang besi besar gitu itu. Jadi emang menyerap apa yang dulu di kegiatan di sini itu memang di semua tempat juga seperti itu. Jadi entitas itu menyerap apa yang terakhir lah dipakai di sini itu apa. Jadi emang bener di sini tuh banyak yang kayak kerajaan, ada yang pakai itu apa ya kayak jari-jari seperti itu gitu ya. Jadi emang menyerap seperti itu Mas. Nah tapi kalau untuk saat ini Mas Pur, di sini itu sudah terlihat belum sih sosok-sosoknya itu? Ya kalau tadi kita masuk itu memang saya juga kurang tahu kenapa ya, itu sama yang besar sekali yang memimpin teman-temannya itu mereka tuh emang nggak tahu kenapa disuruh mundur. Jadi disuruh mundur ke nanti kita juga ke bangunan utamanya yang itu dulunya untuk rajanya waktu film itu kan mesti ada rumah warga, ada istananya, ada raja seperti itu. Nah itu nggak tahu kenapa waktu kita tuh semua itu ditarik ke sana. Nanti berarti ada titik perkumpulan mereka semua untuk berkumpul gitu ya Mas? Biasanya kan ini kalau kita nggak ke sini itu nyebar. Jadi emang yang rajanya itu di sana, yang lainnya itu menempati rumah-rumah seperti ini. Tapi nggak tahu kenapa tadi kita masuk itu kayak ditarik semua, disuruh ini. Nggak apa-apa. Nah ini juga ini ukir-ukiran, bekas ukiran ya ini ya teman-teman. Iya. Jadi ini mungkin untuk apa Mas Yodi, kalau mungkin ada yang rusak dan apa kan bisa untuk cadangan diganti ini. Jadi untuk pengganti properti ya kalau ada yang rusak gitu ya Mas. Dan yang unik juga itu kayak yang tadi. Jadi ada patung lagi teman-teman. Ada patung lagi itu. Mungkin kameramen bisa disorot ya. Di ya seperti yang di depan tadi ya Mas. Kalau misalkan dilihat dengan sama kayak itu seperti memperhatikan kita gitu kalau ya. Diperhatikan bener itu kayak itu hidup kayak lagi merhatiin kita. Itu sama juga buat wadah. Kalau malu sini itu untuk tempatnya juga. Ya, oke kita lanjut aja Mas Yodi karena masih banyak tempat ini di sini. Iya. Ini dulu jadi ini jalannya dulu waktu itu kayak pas dulu syuting di kerajaan tuh, jadi lalu lalangnya itu di sini. Jadi ini tuh tempat seperti tempat mungkin di suatu pedesaan gitu ya? Ya, betul di suatu pedesaan. Dan ini unik juga ini bangunannya Mas Yodi. Ini lebih tinggi lagi. Jadi jadi apa? Seperti tempat itu dari awal sampai nanti ke kerajaan itu lebih tinggi. Jadi seperti yang pertama tadi biasa. Yang kedua emang untuk juragan dan apa. Nah di sini itu untuk emang di eranya ya mungkin untuk syuting yang lebih keluarga yang lebih, kalau sekarang ya konglomerat atau apa yang dekat dengan kerajaan itu. Jadi semuanya itu ada tingkatannya ya Mas. Dari rendah sampai menengah dan akhirnya sampai tinggi gitu ya. Ini kan hitungannya kalau untuk rumah dulu kan udah mewah sekali ya. Di samping 2 lantai pun juga ukiran semua ini di sana itu sampai atas. Tapi juga emang ya bukan disayangkan ya, mungkin untuk pemiliknya dulu ya emang ada sesuatu alasan yang kita tidak boleh masuk karena dikunci. Kemarin kita ke sana ya udah cek itu memang nggak ada yang
buka itu. Jadi tempatnya semuanya tertutup gitu ya Mas? Ya, tempatnya emang tertutup, mungkin ya ada sesuatu lah yang tidak boleh untuk umum lah seperti itu. Dan itu bangunannya mungkin seperti ini ya teman-teman ya, untuk yang 2 lantai juga. Dan ini Mas Yodi di depan saya juga ada yang tinggalan juga yang untuk dulu ya. Apa itu Mas Pur? Nah ini kalau di depan kita ini sebenarnya masih sama kayak ini Mas Yodi, untuk apa itu rumah warga yang kecil ya, tapi tinggalan di situ emang ada seperti kursi yang untuk santai pemainnya lah dulu, mungkin untuk istirahat, rebahan dan apa itu masih ada di sini. Dan masih sama, ini juga ukuran semua. Jadi di sini bangunannya nggak ada yang tembok ya Mas Yodi ya. Tapi Mas Pur ini sudah berapa lama ya dari mungkin proses syuting dulu waktu Angling Dharma sampai sekarang ini, kira-kira sudah berapa tahun sih? Kalau tahunnya sendiri mungkin udah puluhan tahun Mas Yodi. Seingat saya itu nonton itu udah lama sekali kok itu. Tapi ini ya apa, dari segi kayunya sendiri itu masih banyak yang cukup bagus ya Mas? Iya. Karena memang ini mungkin kayunya itu kualitasnya memang yang digunakan yang bagus. Yang bagus gitu. Karena ini kan jati ini Mas Yodi. Jadi emang ini bisa, bahkan ya mungkin setahu saya kalau jadi seperti ini bisa sampai ratusan tahun pun masih nggak dimakan rayap dan apa, masih kokoh. Emang nggak apa ya, kalau orang Jawa itu nggak cerdas, nggak bisa makan kayunya seperti itu loh. Jadi kan emang awet puluhan tahun pun kita bisa masih melihat itu masih bagus sekali, nggak ada yang dimakan rayap, nggak ada yang roboh dan nggak ada apa-apa. Ini masih kencang sekali ini maksudnya. Berarti memang kalau untuk apa, dari segi dulu orang Jawa ya, kalau misalkan memilih apa bahan-bahan untuk apa gitu sudah ahlinya ya Mas? Jadi orang Jawa itu memang uniknya di situ ya Mas. Jadi untuk memilih bahan, bahkan membangunnya pun harus dipaskan ke pasaran seperti apa itu, pasaran Jawa seperti Kliwon, Pon yang bagus untuk membangun itu seperti apa, seperti itu. Jadi emang bisa dikatakan ya kokoh seperti itu ya, kokoh dan nggak mudah hancur seperti itu ya. Ya mungkin bisa lanjut Mas Kur ke lokasi selanjutnya. Ya ini. Dan ini ada apa nih Mas Kur? Nah ya ini mungkin banyak sekali di sini yang barang-barang yang udah nggak kepakai ini kok ditumpuk di sini gitu. Untuk kalau rusak diganti. Ini mungkin ini kan ini mungkin dikira ya mungkin ini, nah ini udah rusak kan ini. Nah ini kan mungkin udah rusak terus diganti yang baru. Jadi untuk cadangan untuk cadangan, untuk kalau yang ada yang kira-kira udah mau diganti, anunya di sini. Dan banyak sekali loh Mas Yodi, ini jadi semua nih. Bertumpuk di sini semua. Iya, ditumpuk di sini untuk ininya, bahan-bahan untuk membangun rumahnya tadi. Tapi kalau Mas Kur lihat sendiri nih Mas Kur, mungkin di tempat seperti ini tuh sudah ada yang muncul atau belum sih? Kalau saat ini saya masih fokusnya ke pendopo utama yang di sana. Jadi memang apa benar-benar semuanya tuh dikumpulkan di tempat pendopo itu? Iya. Saya juga nggak tahu ya ini kenapa juga, maksudnya emang ya jujur aja dari awal itu saya udah izin dan apa itu memang kayak gimana ya, nggak welcome, dan kita kesini pun nggak tahu kenapa itu semuanya itu langsung ditarik ke belakang untuk kumpul di sana. Saya nggak tahu kenapa juga, mungkin ada sesuatu yang alasan sendiri, apa yang kayak ketuanya yang itu nggak tahu saya. Nanti bisa kita eksplor di sana aja, nanti langsung saya bisa tanyakan atau apa. Nah mungkin kita langsung bisa ke pendoponya aja Mas Yodi. Mungkin Mas Yodi dari tadi juga pengen entitas di sini tuh apa, karena memang kok semua ditarik ke sana itu kenapa gitu kan. Kita langsung aja ke pendopo utamanya ya, untuk yang dulu untuk raja-raja itu. Jadi kita langsung aja ya Mas Yodi ya, menuju ke ini bangunan utama, dan sosoknya itu semuanya itu kumpul di sana, nggak tahu kenapa ya. Coba kita ke sana aja. Dan udah nggak keurus ya ini ya Mas Yodi ya, udah rumputnya sudah tebal sekali. Rumputnya tebal dan kayak nggak dipotong dan sebagainya.
Mungkin dulu juga ini Mas Jody dipakai untuk kolam ya ini ya. Ada cekungan Iya. seperti kolam. Atau bisa dibilang mungkin pemandian juga bisa, Mas. Bisa ya, untuk mungkin dulunya pemandian juga bisa. Atau ya itu kalau nggak kolam ya pemandian, soalnya kalau model-model seperti itu untuk genangan air lah seperti itu. Ya. Ini udah lebat sekali ya menuju ke ininya. Udah kayak apa ini di tengah sawah ya Mas Jody. Kita mau ke sawah ya ini. Oh, ini ada apa ini, Mas Pur? Ya, ini banyak tanaman bunga yang itu loh Mas Jody, kayak kalau kita mau ke makam ya, itu makam itu banyak sekali nih. Ini bunga melati gitu ya? Ya, Atau seperti apa gitu? bunga apa itu, kenanga apa itu. Kalau yang di ini. Nah, kita udah sampai di depan bangunan utama yang ini dulu untuk kerajaan ya Mas Jody ya. Cukup luas ya Mas Pur di Ya. sini ukurannya. Jadi sampai sana. Ya. Tapi memang kita belum bisa untuk masuk ini Mas Jody. Kenapa Mas Pur? Nah, ini Apa ya. mungkin dari penunggu di sini itu sudah merasa tidak nyaman atau gimana? Ya, jadi apa ya ini teman-teman ya, jadi dia ini seperti mau apa ya, kalau depan ketua dan belakangnya itu apa anggotanya seperti itu ya, jadi kayak mau tawuran seperti itu ini Mas Jody. Jadi sudah pada posisi ingin Ya, bertarung atau gimana kayaknya gitu? emang mau kayak menyerang kita, soalnya dari dulu dari tadi juga Mas Jody juga merasakan tadi di sana ya. Iya. Dan ini memang kita ditunggu di sini ternyata. Jadi ditarik itu memang untuk menganu kita ini, untuk menghalau kita sebenarnya. Tapi gimana Mas? Kita akan lanjut eksplor ke situ atau ya, enggak? Kita tetap maju aja, lanjut. Kita nggak usah ini ya, takut dengan seperti ini. Ya. Nanti saya ini sih itu ya. Mungkin sebentar ya Mas Jody dan Nunun ya. Mereka juga memang ngajak tidak welcome ya Mas Jody, bahkan ngajak bertarung. Jadi ini kita nggak usah takut dan gimana ya. Oke, ya kita bisa masuk Mas Jody, memang ini ya. Oke, kita masuk aja nggak apa-apa sekarang. Sebelum nanti menceritakan, mungkin diceritakan di akhir aja nih Mas Jody. Jadi iya. kita udah bisa masuk, kita ekspor bangunannya aja. Mungkin ya mulai dari sini aja ya. Ini luas sekali ya Mas Jody dan teman-teman, karena memang dulunya untuk kalau ada prajurit yang mungkin cuman kerajanya, ya, itu emang kesini. Ini untuk dulunya itu untuk emang tempat untuk raja. Jadi kan ada yang menghadap terus apa kayak sujud seperti gitu itu, ya? sungkem seperti ini ya. Ini di sini. Jadi emang dulu banyak ditempati kayak ya pas syuting itu banyak seperti yang kayak apa ya, ajudan raja apa itu yang banyak di sini. Jadi banyak yang kayak pengawalnya raja juga banyak di sini. Jadi emang ini untuk tempat yang raja juga, yang untuk mistisnya juga Mas Jody. Nah, mistisnya itu dalam bentuk apa ya Mas? Mungkin ada cerita ataupun apa? Cerita dari warga-warga sekitar mungkin? Ya, kalau warga sekitar sih mungkin tidak begitu terganggu ya Mas Jody dengan sosok yang ada di sini, karena memang ini kan kerajaan kan memang cuma wilayah aja. Jadi nggak sampai ke kanan kiri warga. Jadi emang entitas di sini nggak mengganggu sih. Tapi memang ya ini tadi saya menyikapi emang mungkin
yang di sini tuh kaget ada kita ke sini, karena memang pertama kita ke sini untuk survei pun kita nggak diizinkan sebenarnya untuk masuk karena ya mungkin mengganggu mereka entitas di sini seperti itu. Tapi kan sudah saya jelaskan seperti ini, saya mau expose sebentar dan untuk menceritakan ke teman-teman semua. Tapi emang mungkin beliaunya hitungannya seperti ini sih, udah nggak di oke tapi kok masih ke sini. Nah, jadi semua itu ditarik, tadi kita langsung dihadang di sini tuh, langsung ngadang seperti ini. Jadi langsung nyerang, ya kita harus balik, nggak usah takut seperti itu. Nah, tapi di sini itu dulunya pasti kan digunakan mungkin untuk apa, tempat berkumpulnya kayak seperti prajurit-prajurit Ya, tadi yang dibilang Mas Kur ya. ya. Jadi pas mungkin juga kalau teman-teman pernah lihat ya drama kolosalnya juga, ya mungkin gambarannya seperti itu ya. ya. Betul. Nah, di sini tuh sosok yang apa, penunggu paling tingginya itu tuh seperti apa sih Mas Kur? Mungkin bisa dideskripsikan dulu gitu ke teman-teman. Jadi sebelum saya visualkan, mungkin ada gambaran dulu ya dari saya. Sosoknya itu jadi sebenarnya nggak tinggi besar Mas. Ya mungkin cuma segini saya, sama saya aja tinggi saya kok itu. Tapi emang besar, badannya besar dan perutnya itu besar sekali. Jadi kayak apa ya, gemuk besar gitu tapi pendek. Nah, itu sosok yang berkuasa lah di sini. Itu yang banyak tadi pengikutnya itu banyak sekali di sini itu. Beliau saya nggak usah beliau, dia aja, dia itu langsung di sini seperti nantang kita seperti itu. Tapi sekarang mungkin bisa Mas Kur lihat apa namanya? Kalau untuk sekarang sih yang pengikutnya itu sudah kocar-kacir, juga banyak yang kesana. Emang meninggalkan dia sendiri sih di sini. Jadi waktu serang-serangan tadi kan dia itu kalah, terus langsung yang kayak pengikutnya itu udah pada lari ke sana itu. Jadi emang dia tinggal sendiri di sini, dia ada di sana itu Mas. Tapi nih Mas Kur, ngomong-ngomong tentang pendopo ya, di sini itu mungkin pada umumnya pendopo-pendopo gitu ya, banyak sekali pilar-pilar ya. Nah, mungkin di sini ada yang unik apa nih Mas Kur? Selain nanti banyak pilar kita dekat aja Mas Dodi, sambil kita lihat-lihat ya. Jadi seperti ini ya contohnya ya teman-teman, pilar yang Mas Yodi tadi tanyakan. Jadi ini emang banyak sekali pilar-pilar yang di sini ya. Jadi jarak satu sama lain tuh nggak jauh Mas Yodi. Jadi ini kan untuk melambangkan kalau pendopo itu emang untuk berkumpulnya orang-orang seperti itu kan, untuk kumpul untuk apa. Jadi emang banyak pilar itu untuk mempersatukan seperti itu Mas Yodi. Ya. Tapi di sini cukup unik ya Mas, karena memang semuanya full dari kayu ya. Bahkan di sini konstruksi saja rapat-rapat sekali ya. Iya. Jadi emang semua bangunan ini nggak ada yang tembok dan sebagainya ya. Ini full kayu semua, dan bisa dilihat ya itu di atas itu emang kayak plafon dan apanya itu emang rapat full kayu semuanya, dan jadi semua ini teman. Jadi semua ini. Jadi awet sekali dan kokoh gitu. Nah Mas Kur, ini dari tadi kita sambil ngobrol-ngobrol. Nah, ngomong-ngomong itu tentang entitas yang ada di sini ya. Di sini tuh saya cukup apa ya, mungkin dari tadi itu dari belakang tuh rasanya tuh hawa panasnya tuh kuat Mas Kur. Iya betul. Apa mungkin ini, itu ini udah banyak penunggu yang paling tinggi atau? Ya betul, itu memang yang paling tinggi yang saya ceritakan tadi Mas. Jadi dia itu udah kayak gimana ya, udah nggak berani seperti itu, cuma ada di belakang kita. Emang kan ini tuh yang tempatnya dia, nggak kemana-mana. Jadi emang masih di situ, dan nanti kita coba visualkan aja seperti apa ya. Dan mungkin tadi itu dari di sini ya. Rasanya itu agak panas gitu. Iya betul. Emang di sini itu. Tapi nggak apa-apa, nanti udah ini kok. Nanti kita sambil ngobrol di depan aja Mas. Jadi nanti kita sambil visualkan dan nanti cerita dan dirangkum apa aja nanti di sini aja. Kita ke sini aja sambil santai lah sini.
Nah, oke ya teman-teman dan Mas Yodi ya, kita sudah di depan pendoponya ini Mas Yodi ya. Kita ngobrol santai aja di sini. Mungkin nanti kalian visualisasi dan merangkum apa saja yang di sini. Ya. Tapi mungkin saya juga penasaran sebelum kita meninggalkan tempat ini, dia tadi itu maksudnya menyerang dan apa itu, mungkin nanti bisa Mas Yodi tanyakan seperti itu ya. Ya. Nah, mungkin nanti bisa ini saya coba ke mediumisasi ya teman-teman ya. Jadi biar nanti bisa digali lebih ini sih kenapa seperti itu. Karena tadi saya tanyain tuh nggak mau jawab. Coba nanti kalau kita ini mungkin dia mau memberikan ya informasi lah seperti itu ya Mas. Karena penasaran juga sih benar saya. Ya mungkin saya langsung tarik aja ini. Karena memang sudah dari tadi belakang kita Mas Yodi dari tadi merasakan punggungnya panas sendiri ya. Saya tarik aja. Assalamualaikum. Permisi. Dengan siapa ya saya berbicara? Gueng. Oh, jadi teman-teman beliau ini namanya Gueng. Nah, kenapa kok tadi waktu kita kesini nggak suka atau nggak nyaman? Keganggu. Padahal di sini kita tuh nggak mau ganggu, kita cuma mau eksplor aja. Rakyatku sudah ganggu. Sudah berapa lama di sini? Ditinggal no. Aku gini. Kenapa? Kenapa tadi kok sempat ketakutan kayak gitu? Jadi jawab. Diserang sama siapa? Mas. Nggak apa-apa, kita di sini nggak mengganggu. Kita cuma mau eksplor sebentar. Kalau sudah selesai nanti kita langsung beranjak dari sini. Diizinkan ya? Oke, mungkin bisa pamit dulu. Ya, oke. Gimana? Mas Yodi apa yang bisa enggak? Maksudnya ini mau enggak? Jadi mungkin beliau nih sebenarnya itu baik Mas Pur. Jadi saya tanya-tanya itu juga mau menjawab. Ya tapi tadi memang posisinya mungkin sudah takut ya, karena memang waktu mau nyerang tadi sama Mas Pur kan diserang balik. Nah, jadi dia merasa ketakutan ya teman-teman. Nah, jadi saat saya tanya tadi, beliau ini namanya Gueng. Oh, itu yang ngomong. Tadi soalnya di anu itu enggak respon gitu, enggak mau jawab gitu. Nah, di situ tadi sempat saya tanyain sudah berapa lama di sini. Ternyata sudah menempati di sini setelah sudah proses syuting Angling Dharmanya. Oh, udah selesai, udah dibiarkan seperti itu ya Mas Yodi ya. Nah, tadi katanya juga waktu saya tanya, kenapa kok kayak orang ketakutan? Dan itu memang dari tadi itu beda, udah enggak. Kalau kita kemarin mungkin mediumisasi kan kayak seperti menantang gitu ya. Seperti kalau bahasanya itu seperti arogan seperti itu ya Mas. Tapi emang beda kalau itu ya. Ini tadi. Ya mungkin cuman itu aja Mas. Nah, pastinya juga teman-teman juga mungkin penasaran nih sosok yang udah dimediumisasi ke Mas Pur tadi, sama yang udah dibicarakan yaitu tadi ya yang bau reksanya intinya. Yang anu di sini lah, puasa di sini. Mungkin bisa divisualisasikan ya Mas. Sekarang visualisasikan
nanti saya gambar dan biasanya lah Ya. mungkin bisa Saya ambil teman-teman. dulu Oh, medianya. nah oke. Sambil saya visualkan si siapa Mas Yudi? Goeng. Oh ya, Ya. sambil saya ini yang di sini bisa cerita-cerita aja nggak apa-apa sambil cerita Mas Yudi. Ya, jadi gitu ya teman-teman, apa namanya, di sini itu tempatnya dulunya itu pernah digunakan untuk syuting Angling Dharma. Iya. Nah, memang dulu kan sudah cukup lama ya Mas Pur. Jadi di Iya, sini bisa udah dibilang lumayan. puluhan tahun ya. Iya, Puluhan bisa tahun puluhan sudah tahun lah. ditinggalkan dan akhirnya ditempati sama penunggu-penunggu itu Iya, ya Mas. Ya, mungkin tadi di awal itu memang tidak ada cukup energi yang kuat ya Mas Pur. Karena memang tadi Mas Pur sendiri bilang itu dikumpulkan di pendopo sini ya. Iya. Jadi memang tidak ada entitas yang cukup kuat ya, mungkin cuman energi-energi apa itu namanya kalau yang tertinggal di situ, Seperti apa ya? Residual Nah, energi. residual Iya, energi yang residual energi yang tertinggal di tertinggal. situ. Tapi hanya tinggal sececah sedikit gitu ya Mas. Iya, betul. Nah, karena memang sosok-sosok yang menjadi apa penunggu di sini mungkin sebagai prajuritnya juga ditarik semua ke sini ya. Iya. Dan juga ini Mas Jody, jadi prajurit-prajuritnya itu disuruh untuk apa tadi kita lihat Mas Jody? Jadi Bisa seperti diceritakan kayak itu. apa namanya, seperti sudah dalam posisi mau perang gitu ya. Iya. Jadi mereka tuh seperti berbaris gitu loh teman-teman. Jadi berbaris seperti halnya kalau misalkan ada rajanya di tengah gitu sudah dilindungi gitu ya. Iya. Itu menurut penglihatannya Mas Pur tadi. Dan kita juga di rumah-rumah warga tadi juga banyak kayak apa ya, batu-batu kecil. Ya suaranya seperti itulah. Jadi memang tadi di sini tuh ya dari bangunan yang di rumah-rumah tadi sebenarnya nggak cuma di rumah aja ya Mas Pur ya. Ada tadi yang di sebelah apa dekat puing apa yang bekas untuk mengganti yang kalau yang rusak seperti itu. Itu banyak sekali seperti kita tuh dilempari kerikil gitu. Bahkan tadi pertama itu saya cari nggak ada ininya ya, nggak ada kerikilnya atau nggak ada medianya yang buat anu. Jadi itu memang ada suaranya tapi nggak ada wujudnya seperti kerikilnya. Tapi suaranya persis kayak kerikil itu dilempar ke atas tuh tek-tek nah, seperti itu. Juga ada di kayak semak-semak tadi kayak sesek gitu kayak dilempar. Jadi dari sini itu emang sedikit-sedikit udah nyerang kita ke sana. Ya, itu mungkin tadi sebuah kayak bentuk apa energi yang mungkin dilemparkan ke kita gitu ya Mas. Iya, betul. Jadi memang ada suaranya tapi tidak ada wujudnya teman-teman waktu kita cari tadi. Dan gimana Mas Pur? Ya, ini udah tinggal ini ya. Jadi ini wujud si goeng tadi ya, ini bisa nggak apa-apa karena sudah mungkin bisa nih Mas Jody mungkin ke teman-teman saya lihatkan ya teman-teman. Ya. Nah, jadi sosoknya itu seperti ini ya. Jadi dia tuh seperti yang dibilang Mas Pur tadi, sosoknya itu tidak terlalu tinggi. Ya. Dia mempunyai perut yang buncit, cukup besar. Terus apa namanya banyak bulunya ya Mas. Ya. Nah, jadi emang gambaran gampangnya ya mungkin yang disebutkan Mas Yodi tadi. Kalau teman-teman udah lihat serial film apa ya itu musuhnya Harry Potter. Ya itu. Ya kalau kalau tahu Goblin ya hampir sih mirip, tapi sama. Memang bedanya di sini. Jadi tadi Mas Yodi juga sempat saya ceritakan di rumah yang warga tadi kan ada kayak gelangnya ini. Ya. Terus ini kayak apa ini Mas Yodi? Kalung gitu kalung-kalung rantai yang itu seperti itu. Dan juga punya taring yang besar ya teman-teman di sini. Ini juga ada taringnya. Ya tadi pas waktu saya visualkan itu emang posisinya udah seperti itu dan
kayak ngah-ngah gitu loh Mas Jody. Jadi kayak ya seperti itu tadi ini apa gitu loh. Mulutnya. Mulutnya itu kebuka seperti ini. Nah mungkin sebelum penutupan Mas Jody bisa dirangkum lah melihat apa yang di sini tadi, apa di bangunan yang awal tadi merasakan mencium apa dan apa yang di sini tadi juga dilihat apa. Mungkin sebelum kita penutupan bisa dirangkum ceritanya, jadi dibagikan ke teman-teman semua. Ya teman-teman, jadi mungkin nggak terlalu banyak yang saya rasakan di sini, cuman memang yang paling terasa itu di pendopo ini. Iya. Tapi tadi di awal cuman apa saat di rumah pertama ya Mas Pur, yang ada patung 2 tadi. Iya, ada patung 2 itu sudah memang bisa merasakan kalau di dalam patung itu kayak ada sebuah energi gitu loh. Iya. Yang Jadi kayak kalau ngelihat misalkan kita ya. jadi mungkin kalau orang yang agak sensitif mungkin ya bisa merasakan kayak gitu. Iya. Nah terus lanjut ke lanjut ke rumah yang tingkat tadi ya yang tingkat. Dan terus di dekat-dekatnya tadi yang ada tumpukan-tumpukan barang-barang itu tadi ya sempat seperti dilempar gitu teman-teman, dilempar kerikil gitu, tapi cuman suara-suara aja. Dicari visualnya itu nggak ada. Barangnya itu nggak ada. Terus lanjut ke sini. Nah di sini yang paling saya rasakan itu apa namanya? Jadi seperti kayak ada energi panas yang di belakang. Di belakang punggung saya gitu. Waktu ngobrol di sini tadi itu udah rasanya panas banget nih punggung saya gitu kan. Ya mungkin cuman itu aja sih Mas Pur. Ya, karena memang ini nggak nyebar tadi pas kita explore, nggak nyebar ya. Jadi misalkan nyebar pun sebenarnya banyak yang mungkin interaksi karena dikumpulin sama si ini, jadi kita nggak banyak ini ya merasakan. Yang merasakan malah besarnya di sini yang mana tadi. Dan mungkin sekilas tadi Mas Jody pas nengok ke kiri tadi itu sosoknya di situ gitu ya. Jadi waktu di sini tuh kan rasanya udah nggak enak gitu loh. Akhirnya saya coba untuk ini kayak mungkin kayak titiknya tuh di situ gitu. Titiknya di situ ya, betul. Nah mungkin itu aja ya Mas Jody yang bisa saya dan Mas Jody sampaikan ke teman-teman semua, karena memang juga ini udah jam 3 hampir setengah 4 ya Mas Jody. Jadi mungkin udah pagi dan kita lanjut besok lagi untuk eksplor lagi. Mungkin cukup sekian ya teman-teman di tempat apa Mas Jody untuk film kolosal dulu ya, untuk karena memang sebenarnya untuk mistisnya pun agak menurut saya ya kurang ini sih. Ya seperti kalau teman-teman ke tempatnya saudara atau apa yang saudara itu nggak welcome ke kita, nggak nerima tamunya kan juga nggak enak lama-lama di sini juga ya. Yang unik dan bikin saya penasaran ke sini pun karena bangunannya yang tempo dulu ya, kayak kerajaan seperti itu. Nah mungkin itu aja ya teman-teman semua yang bisa kami ceritakan. Bertemu lagi di penelusuran berikutnya. Akhir kata Mas Jody, jangan lupa untuk selalu dukung Mas Pur channel ya. Subscribe, like, komen sebanyak-banyaknya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.